Shalom semuanya, perkenalkan kami dari Prodi Pendidikan Agama Kristen kelompok 6 yang beranggotakan Derlina Agustina Hasibuan, Desi Marianti Kaho, dan Feby Iswoyo. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang bertema Otoritas Alkitab yang menuntun kepada pengenalan akan Allah. Yang pertama, kita akan membahas mengenai otoritas Alkitab. Apakah Alkitab berotoritas? Alkitab diberikan melalui ilham atau inspirasi dari Allah agar menjadi patokan iman dan kehidupan. Setiap orang maupun gereja bergantung kepada Allah yang merupakan pengarang sejati dari setiap isi di dalam Alkitab. Oleh karena itu, Alkitab diterima bukan saja karena Alkitab adalah benar, namun Alkitab memang benar, sebab Alkitab merupakan firman Allah itu sendiri. Alkitab berisi kebenaran dan tidak bisa mengandung kesalahan karena Alkitab membawa wibawa yang ilahi yang berdasarkan dari Roh Kudus. Kita bisa membacanya dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Nah, kebenaran penting dari fakta kisah suci atau Alkitab yang tertulis. Pertama, Alkitab adalah firman Allah. Kedua, walaupun firman Allah atau Alkitab ditulis oleh manusia, namun tidak mengurangi keilahiannya. Kita bisa melihatnya dari ayat-ayat berikut. Dan yang ketiga, Alkitab adalah tanpa kesalahan. Kita juga bisa melihatnya dari ayat-ayat yang ada. Nah, mengapa Alkitab itu penting? Hal ini tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Yang pertama, manusia telah jatuh dalam dosa. Kenyataan Allah dalam alam semesta, sejarah, bahkan hati nurani atau kenyataan umum tidak cukup membawa manusia kepada keselamatan. Yang kedua, bagi gereja. Alkitab membawa gereja kepada tujuan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang ketiga, bagi umat manusia. Alkitab mengajar manusia secara berotoritas tentang kemuliaan Allah, keselamatan, iman, dan kehidupan. Sehingga melalui Alkitab kita akan mengenal Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Alkitab juga mengajar kita, umat manusia, untuk saling mengasihi. Ini merupakan firman Allah atau perintah Allah yang berotoritas sehingga akan membawa kita untuk semakin mengenal Allah. Lalu selanjutnya, bagaimana ciri-ciri dari orang yang mengenal Allah? Ada 4 bukti seseorang mengenal Allah. Yang pertama, orang yang mengenal Allah memiliki energi yang besar untuk Allah. Orang yang mengenal Allah akan sensitif terhadap situasi di mana kebenaran dan kehormatan Allah terancam bahaya, sehingga orang yang mengenal Allah ini akan terdorong untuk berdoa. Lalu, bukti yang kedua, orang yang mengenal Allah memiliki pemikiran besar tentangnya. Nah, memiliki pemikiran yang besar, yakni mengenai Allah, baik dalam hikmatnya, kekuatannya, dan mengetahui bahwa Allah sendiri adalah Sang Pencipta. Dan yang ketiga, orang yang mengenal Allah memiliki keberanian yang besar bagi Allah. Nah, di sini berani berarti mengambil keputusan untuk menempuh arah yang benar, meskipun harus mengalami kesulitan besar tanpa ragu-ragu. Dan yang terakhir, orang yang mengenal Allah memiliki kepuasan yang besar di dalam Allah. Orang yang mengenal Allah akan mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Kita bisa melihat di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Dan yang selanjutnya, terdapat 4 keunikan dari orang yang mengenal Allah. Yang pertama, diberikan oleh Kristus, yang mana pengenalan akan Allah ini bukan hasil dari pemikiran manusia. Dan yang kedua, tidak mungkin hanya diperoleh dari alam. Pengenalan akan Allah ini adalah sesuatu yang melampaui pemahaman kita, yang dinyatakan oleh Kristus, yakni yang telah melihat Bapa. Dan yang ketiga, pengenalan yang sejati. Nah, pengenalan yang sejati ini mencakup kepada keterlibatan pribadi kita secara menyeluruh, yakni akal budi, kehendak, dan perasaan. Dan yang terakhir, orang yang mengenal Allah memiliki hidup kekal. Pengenalan akan Allah membawa kita kepada hidup kekekalan, sukacita yang tidak terusik, dan berkat surgawi. Demikian presentasi dari kami. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.